Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, jendela, asrama, masjid itu akan mengalir ke kubur kita semua. Alhaakumut, kamu dilalaikan oleh sombong, angkuh. Saya punya cincin, saya dua. Saya punya dua, saya tiga. Saya punya cincin tiga, leher rantai besar. Saya punya gelang kaki saya kerincing. Alhaakumut hatta zurtumul. Tepat sekali tausiah petang ini. Cerita tentang harta, acaranya di dekat kuburan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita semua akan mati. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau diplomat, penjual tomat, ustadz somad, semuanya akan ke kubur. Rumahnya besar, mewah, mobilnya cantik, mahal. Begitu meninggal dunia, mobilnya tinggal. Kenapa tinggal? Karena kredit. Bunyi klaksonnya kelihatan, kredit. Yang dibawa mati pesantren yang pernah kau bangun, tanah yang kau wakafkan, asrama yang kau buat. Tolong Pak Kiai, bangunkan saya satu asrama, satu kamar ada 20 santri. Mereka akan belajar agama, belajar nahwu sharaf, baca kitab, menghafal Quran. Hadiahnya untuk almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya. Selesai acara ini, Madura Mat akan membangun asrama dan pesantren-pesantren, insya Allah. Madura Mat akan datang menemui kiai-kiai dan habaib di pondok pesantren. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kami dari Madura Mat. Berapa kelas, berapa asrama, berapa masjid, berapa kamar mandi, berapa toilet. Kalian mau bantu? Nanya aja. Mudah-mudahan Haji Har beserta seluruh sahabat-sahabat yang mengelola bisnis ini diberikan Allah kekuatan dan kesehatan. Karena persaingan bisnis luar biasa, pembunuhan karakter, menjelek-jelekkan, haters membuli di internet, dan santet. Diambil air mandi jenazah, disiramkan ke toko kita, ke minimarket kita, sehingga setiap pembeli yang lewat bukannya mau belanja, assalamualaikum ya ahlal kubur. Setiap melihat toko kita, mereka bukannya ngelihat toko, tapi yang dilihatnya adalah kubur. Maka jangan lupa baca wirid pagi saat buka, baca Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, solawat, semua penjaganya berzikir supaya dihindarkan dari segala sihir-sihir setan yang mengganggu, insya Allah. Ya Allah, jagalah semua toko-toko, supermarket, minimarket, Madura Mat di seluruh penjuru, ya Allah. Kenapa Ustadz sangat peduli kepada supermarket Islam? Ini Ustadz Somad ini anti kebinekaan, ini anti Pancasila, ini. Saya masuk ke dalam hutan, keluar hutan, bawa bendera merah putih, mengajarkan anak-anak di pedalaman. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Yang mengatakan Ustadz Somad anti Pancasila, anti kebinekaan, lihat dulu pecinya merah, bajunya putih. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud Ustadz mengajak orang belanja ke Madura Mat? Supaya ekonomi umat ini bangkit, kok bangkrut. Saya tidak mau mendengar ada acara, mari hadiri acara soft opening. Habis soft opening, grand opening. Habis itu ke yang ketiga, pening-pening. Mudah-mudahan semua usaha bisnisnya, siapa yang memberi rezeki? Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang memberi rezeki itu Allah. Menanam padi, menanam tembakau, menanam pisang, menanam sawit, menanam karet,
bisnis, toko, supermarket, pergi ke laut, itu hanya usaha, itu hanya ikhtiar, rezekinya datang dari. Tapi tolong ceramah ini pahami baik-baik, jangan dibalik. Besok orang Madura nggak ada yang pergi ke laut, nggak ada yang pergi buka toko, nggak ada yang pergi nanam padi. Terus ditanya sama istrinya, kamu kok nggak ke laut nyari ikan? Rezeki dari Allah. Kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah hanya duduk berpangku tangan. Kita ini adalah ahlu sunnah wal. Bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang. Yang ketiga, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Dekatnya kita dengan Nabi seperti ini di surga. Ibu bapak mau dekat dengan Nabi? Mau dekat seperti ini di surga? Santuni anak, habis panen dapat uang, beli beras, beli minyak, beli cabai, beli kopi, beli gula, beli roti, bungkus. Bapak yang belanja, yang ngantar ibu ke rumah anak yatim. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar tiba-tiba emak anak yatim cantik, pecah perang dunia kedua, hancur semuanya. Betul bu? Betul. Bapak yang belanja bulan Juli tahun ajaran baru, bulan Januari anak libur sekolah, bapak beli pakaian 3 pasang. Bapak kenapa beli pakaian 3 pasang? Anak kita kan 2. Ada anak yatim di belakang, ma. Aku yang beli tapi kamu yang ngantar. Kenapa nggak papa yang ngantar? Aku tahu kamu hanya menguji imanku kan. Betul bu? Betul kata mereka pak. Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Bapak ibu, mari kita serahkan santunan anak yatim. Diserahkan, usap kepala. Kenapa mengusap kepala? Anak yatim kurang kasih sayang, ayahnya sudah meninggal. Kenapa diusap kepala? Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang diusap yang gondrong-gondrong aja. Anak yatim yang gundul nggak ada yang usap. Ini salah paham. Saya terus terang dari tadi tausiah ini kurang fokus. Kenapa? Ngelihat ke sini ada foto saya, ngelihat ke sini ada foto saya. Masya Allah, tabarakallah. Tolong dicetak, dibingkai, ditempel di dinding rumah. Bisa untuk ngusir santet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau di ruang tamu buatlah kaligrafi, buatlah gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, buatlah Masjid Palestina supaya mengenang saudara kita di Gaza. Kalau paling tidak bingkai gambar Ustadz Somad supaya mereka ketika masuk anak-anaknya nanya, mama, iya ini gambar siapa? Itu gambar Ustadz. Di mana dia sekarang? Udah mati. Tolonglah empati sedikit. Kenapa? Waktu saya bilang mati tadi, kenapa mesti ketawa? Apa nggak bisa bersedih sedikit? Oke, kita ulang lagi kalau gitu ya. Jangan sampai ketika tamu kita masuk ke rumah kita, yang dia lihat di dinding gambar pernikahan ketika ibu masih belum pakai jilbab. Apa kata tetangga? Cantik juga istrimu ya. Saudara yang dimuliakan Allah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Dayus. Siapa? Dayus. Mohon maaf kalau ada Pak Dayus. Siapa itu Dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ibu ada rasa cemburu? Jangan sampai bapak nggak bisa beli bakso. Jangan sampai bapak nggak bisa keluar malam. Jangan sampai bapak nggak bisa mancing. Sama ikan pun cemburu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang, menyantuni anak yatim pakai uang. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani terbang dari Perenduan ke Al Azhar Kairo Mesir
dari Mesir pergi ke Sudan, setelah doktor pulang ke Pulau Madura. Ustadz Somad terbang dari Pulau Sumatera, terbang ke Mesir tahun 1998. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani 1996. Beliau 2 tahun lebih dulu sampai ke Mesir. Saya 98. Pakai jas, pakai dasi, pakai topi. Waktu itu lagi muda-mudanya. Sekarang udah agak tua dikit ya, 27 tahun lah. Sampai ke Mesir, ditanya sama kakak-kakak senior, naik apa? Naik pesawat. Pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Oh. Kata kakak kelas, itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Naik pesawat bisa pakai kertas apa pakai uang? Pakai uang. Waktu itu yang lulus 100 orang dari Indonesia, tapi kami yang bisa berangkat hanya 74 orang. Kenapa? Krisis moneter. Uang. Siapa yang mengatakan uang tidak penting? Masuk surga pakai? Kok pakai uang? Masuk surga pakai amal soleh. Salah satu amal soleh itu dengan uang. Alhamdulillah. Hari ini tabligh akbar, dari mulai pentasnya, bunga-bunganya, cantiknya semua lokasi. Ini ada orang-orang yang mengikhlaskan hartanya. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan semua insyaallah. Jadi motivasi anak-anak kita, ibu semua doakan supaya anak-anaknya menjadi konglomerat orang-orang kaya semua insyaallah. Supaya apa? Dia menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbits aqdamakum, dan mengokohkan kaki kamu. Ini jilbab yang mahal-mahal ini, kalau dilihat dari bentuknya seperti ada yang belum lunas. Ustaz Somad jangan ngomong sembarangan. Saya cuma mancing aja. Kira-kira marah enggak? Ternyata enggak marah, berarti udah lunas. Ya Allah, mudah-mudahan cepat lunas ya Allah. Ternyata banyak juga yang belum. Saya ada pengajian sore Jumat di dekat rumah, namanya Majelis Taklim Az-Zahra, Ustazah Fatimah Az-Zahra sore Jumat. Dan ibu-ibunya nggak wajib pakai seragam. Kenapa? Karena banyak yang nggak mau datang karena khawatir takut nggak punya duit beli seragam. Yang udah punya seragam, mantap, lanjutkan takbir. Nggak ada iuran karena khawatirnya nggak punya uang, takut nggak ngaji, silakan datang. Sudah berjalan bertahun-tahun tetap. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang diberikan harta tidak menggunakannya di jalan Allah. Namanya siapa? Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Harta tidak dibawa, tapi kalau tidak punya harta rasanya setengah nyambung semua. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah bapak yang bangun, gambarnya ibu yang nyarankan. Kamarnya di sini, rumahnya di sini, toiletnya di sini, WC-nya di sini, buatkan musolanya di sini. Setiap rumah orang Madura saya perhatikan pasti ada musolanya, dan musolanya jauh lebih bagus daripada rumahnya. Betul? Mata kepala saya sendiri melihat ini tidak ada di tempat-tempat lain. Rumah musola, rumah musola, rumah musola. Apakah sholat atau tidak? Pasti sholat. Insya. Ini rumahnya dia yang bangun, ini toiletnya di sini, ini gambarnya di gini, ini ada tamannya, ini tempat makannya. Rumah yang baru belum ditempati, tempat tidurnya sudah pindah, lemarinya sudah pindah, meja makannya sudah pindah, orangnya belum pindah. Ketika mau pindah, akhirnya berpindah bukan ke rumah baru tapi ke alam. Bapak meninggal dunia, apakah ibu mau bapak itu tinggal di rumah tersebut? Tolong jangan kuat, jaga juga perasaan.